Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya Juhri selaku atau selalu monitoring pemantauan padi khusus pemupukan menggunakan pupuk organik fermentasi pelet, bukan pupuk organik kompos. Hanya sekali pemupukan. 5 Februari 2026, padi khusus pemupukan menggunakan pupuk organik fermentasi pelet dan masih dalam uji coba atau testimoni. Untuk jenis padi Besti, jenis padi Besti. Mantap. Sedikit saya memberikan keterangan fungsi dari pupuk organik fermentasian ini atau pupuk organik fermentasi pelet. Sekali pemupukan, ini fungsinya satu untuk mengurai tanah, penggemburan tanah, tanah yang kacel, tanah yang bantat, khusus tanah sawah. Tidak perlu membutuhkan waktu bertahun-tahun yang seperti Anda ketahui. Kalau menggunakan pupuk organik fermentasi pelet ini, dari komposisi ini sudah jauh berbeda antara organik fermentasi pelet dan organik kompos. Dan komposisinya ini yang terpenting. Sudah ada pemancing buah, ada perangsang buah, mengurangi tumbuhnya gulma. Ya, ini fungsi. Dan komposisi satu khusus ohe kambing, kedua kotoran kelelawar, ketiga E4, keempat E4 dolomit, zeolit, dan lain sebagainya. Mohon maaf tidak kami sebutkan semuanya. Mohon maaf sekali lagi. Yang terpenting, kami berikan informasi bahwa padi ini khusus pemupukan menggunakan pupuk organik fermentasi pelet dan masih testimoni atau uji coba. Sekali lagi jenis padi Besti. Dan ini sudah kami pantau beberapa kali dalam masa-masa pertumbuhan dan alhamdulillah sampai hari ini 5 Februari 2026 padi sudah mulai merunduk. Perhatikan petani, sedulur tani, daun. Sedulur tani identik fanatik dengan warna daun. Silakan diperhatikan. Warna daun tetap sehat, tidak ada yang laras dan tidak ada yang garing. Daun bendera tetap sehat. Daun bendera tetap sehat. Saya akan geser lagi. Oh ya, sedikit saya sepilkan ya teman-teman ya. Untuk lokasi ini pemupukan khusus organik. Saya geser. Yang ini non organik. Yang ada yang memberikan komentar kalau menggunakan pupuk organik, ini katanya pertumbuhannya lambat. Tidak ada apa-apanya, hanya untuk penyuburan. Yang tadi sudah saya informasikan, betul, organik itu bagus. Organik kompos juga bagus. Tapi komposisinya udah jauh berbeda. Organik kompos bagus untuk penghijauan daun. Ya. Ini khusus organik dan iki non organik. Bahasa Jawa bilang batire meratak, ya melu meratak,
batire panen, ia melu panen. Terus di mana kekurangannya, di mana kelemahannya organik, daun benderanya tetap sehat, bertahan, semakin lama daun benderanya hijau terus, dapat naik terus. Ini non-organik. Ya mohon maaf sekali lagi, saya hanya sepilkan pembuktian pada tanaman padi ini yang pemupukan khusus organik fermentasi pelet. Ya teman-teman. Jadi jangan gagal paham. Ya untuk teman-teman jangan gagal paham antara pupuk organik kompos dan pupuk organik fermentasi pelet dari komposisi itu sudah jauh berbeda. Untuk pupuk organik fermentasi pelet ini komposisi 1. Ohe kambing khusus, 2. Kotoran kelelawar, ketiga E4, kelima zeolit betones, kelima dolomit dan rempah-rempahan yang lain. Mohon maaf tidak kami bisa sebutkan satu persatu. Sekali lagi mohon maaf. Ya teman-teman cukup melihat pada lokasi lahan sawah ini yang selalu saya pantau, selalu saya share kepada teman-teman, pembuktian demi pembuktian. Pemantauan tanaman padi secara berkala terus menerus. Dan ini masih dalam uji coba. Lokasi di Kebumen, Jawa Tengah. Salam pertanian. Perbedaan jangan dijadikan permusuhan, perbedaan jangan dijadikan perpecahan, apalagi menzolimi sesama petani, apalagi menzolimi sesama teman. Ya mohon maaf, tabur tuai itu nyata. Bahasa Jawa hukum karma itu pasti nyata. Ya, saling support, saling dukung. Kuncinya 1. Apa yang kita tanam, tentu kita ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, ingin mendapatkan hasil panen padi yang lebih bagus, sehat, organik. Nasi tidak mudah basi, tidak mudah keceh-keceh. Ini buktinya. Tutorial cara menggunakan pupuk organik tersebut. Taburkan terlebih dahulu pupuk organik pada lahan sawah ini. Bila mana lahan sawah siap tanam padi, sudah rata, sudah bagus, sudah halus. Taburkan terlebih dahulu pupuk organik. Selang 2-3 hari baru tanam padi. Sangat praktis, hemat tenaga, hemat waktu, dan tidak ada pemupukan untuk kedua kali. Kecuali ini penambahan nutrisi ataupun penanggulangan hama. Ini fungsinya sudah beda ya teman-teman ya. Fungsinya sudah beda. Yang terpenting adalah pemupukan. Sebelum bulir padi, mulai padi keluar, tentu tanaman padi ini mencari makan, mencari nutrisi yang berada di dalam tanah. Seperti itu ya. Jadi jangan gagal paham. Juga mengurangi tumbuhnya gulma pupuk organik ini karena sudah difermentasikan sehingga mengurangi tumbuhnya gulma. Dan ada beberapa bahan baku ini yang bisa mengurangi tumbuhnya gulma. Tapi mohon maaf ini masih dalam skala uji coba atau testimoni. Oke, kembali lagi. Jenis padi ini besti ya teman-teman. Ini perdana, pertama kali menanam padi besti. Silakan diperhatikan warna daun ataupun malai padi. Ya, tetap sehat, tidak ada yang laras, tidak ada yang garing pada warna daun. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan dalam arti bahwa pemupukan pada tanaman padi ini
khusus organik. Fermentasi pelet sekali pemupukan saja sudah cukup. Daun bendera tetap sehat, naik terus. Dan daun, kalau menggunakan pupuk organik, ini tidak bisa hijau langes, hijau lumut. Karena organik. Dari rempah-rempahan, bahan bakunya sudah berbeda. Dari alam kembali ke alam. Kita jaga kelestarian alam. Bukti. Bukan nomon-nomon, bukan janji. Saling support, saling mendukung ya, teman-teman. Non-organik, tetangga ikut panen, organik juga panen. Ya. Tetangga meratak, organik juga meratak. Tetangga merunduk padinya, organik juga ikut merunduk. Dan ini sudah beberapa kali saya survei, saya monitoring dengan lokasi lahan sawah ini, jenis padi Besti. Cukup bagus ya teman-teman ya. Ini bukan nomon-nomon. Ini pembuktian. Dan ini masih dalam skala uji coba atau testimoni. Silakan diperhatikan teman-teman ya. Baik malai padi, daun. Ini padi sudah mulai merunduk, daunnya tetap sehat. Tidak ngelaras dan tidak garing. Dan insya Allah kami akan monitoring sampai padi siap panen dan hasil insya Allah juga kami akan share kepada teman-teman ya. Untuk padi khusus organik saya akan share kepada teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi, perbedaan jangan dijadikan perpecahan, jangan dijadikan permusuhan. Kuncinya satu, apa yang kita tanam itu ingin mendapatkan hasil panen padi yang lebih baik, yang lebih bagus. Ya. Demikian yang dapat saya informasikan. Kebumen, 5 Februari 2026. Salam satu pertanian. Bukti dulu, baru cerita. Mantap. Khusus organik. Geser non-organik. Tetangga padinya merunduk, organik ikut merunduk. Non-organik panen, organik juga ikut panen. Mohon maaf sekali lagi kepada teman-teman di bidang pertanian ataupun non-pertanian ya. Yang tidak suka silakan diabaikan saja, tidak masalah. Tapi jangan berkomentar yang tidak sewajarnya. Berkomentar itu harus punya etika. Ya. Terima kasih. Organik, non-organik. Jenis padi Besti. Pertumbuhannya normal dari bawah, naik terus. Sekali lagi, saya Juhri mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kata-kata saya yang kurang sopan dan kurang berkenan ya. Semata-mata kami berbagi momen. Ya.
berbagi momen di mana saya punya momen pertanian, yaitu pemupukan khusus organik. Ya. Tidak dicampur dengan pupuk yang lain. Sepilkan lagi, pertumbuhannya dari bawah juga bagus. Normal, naik, atas, set. Nah. Hanya sekali pemupukan. Anda tidak percaya, silakan Anda membuktikan sendiri dengan pupuk organik tersebut. Baru Anda akan percaya. Tapi jangan lupa, sebagus pupuk apapun kalau tidak ada perawatan, padi tidak sebagus seperti ini. Jadikan motivasi. Jadikan percontohan. Mantap. Terima kasih. Jenis padi Besti. Tanam padi tanggal 16 November 2025. Dan sekarang 5 Februari 2026.